Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Jundia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan acara 3 praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak. Pada praktikum acara 3 pemrograman geospasial perangkat bergerak kemarin telah mempelajari terkait constraint layout. Yang pertama, pengertian dari constraint layout. Constraint layout merupakan suatu metode pembuatan tata letak ataupun layout secara kompleks yang berisi berbagai kelompok layout tanpa perlu menggunakan nested view, group, serta memungkinkan pengembang untuk membuat tata letak tampilan secara relatif apabila dihubungkan dengan elemen lainnya. Keuntungan dari constraint layout yaitu yang pertama memudahkan tampilan layout untuk terhindar dari nested view agar lebih fleksibel sehingga dapat memudahkan kinerja aplikasi. Yang kedua, memungkinkan pembuatan tata letak yang bersifat lebih responsif. Kemudian, penerapan dari constraint layout. Yang pertama, dapat menarik elemen tampilan dan menghubungkannya dengan constraint untuk mengatur posisi dan ukuran yang dapat diakses melalui layout editor. Kemudian dapat dijangkau secara langsung melalui kode XML. Penjelasan selanjutnya langsung akan langsung menjelaskan terkait penugasan acara skrip project dan skrip penugasan acara 3. Pada bagian yang pertama yaitu bagian activity main. Di sini telah terdapat skrip yang menggunakan atau mengimplementasikan dari constraint layout untuk pembuatan tampilan kalkulator. Pada bagian ini terdapat bagian constraint layout yang bagian ini berfungsi untuk mengatur tampilan kalkulator secara keseluruhan mencakup background, tata letak, posisi, ukuran, dan background yang digunakan. Background kalkulator yang digunakan. Kemudian pada tampilan kalkulator ini memanfaatkan 3 edit text dan 4 button. 2 edit text untuk memasukkan nilai dan 1 edit text untuk menampilkan hasil. Serta 4 button yang keempat-empatnya berfungsi untuk mengoperasikan nilai operasi matematika. Pada bagian edit text yang pertama dan kedua, secara keseluruhan memiliki fungsi yang sama untuk mengatur posisi, ukuran, tata letak, serta mungkin gaya style yang digunakan pada edit text tersebut. Seperti warna yang digunakan, kemudian font input input yang digunakan, warnanya dan lain-lain. Kemudian input type yang digunakan pada edit text pertama dan kedua ini yaitu menggunakan input type number karena akan digunakan untuk memasukkan nilai nilai berupa angka. Kemudian terdapat 4 button yang keempat-empatnya secara umum sama untuk berfungsi untuk mengatur tata letak, layout, ukuran, posisi, serta style dari keempat button tersebut. Terdapat button eh, add, kemudian button subtract, button multiply, dan button divide. Button add di sini berfungsi untuk menambahkan hasil dari input nilai. Kemudian button subtract ini berfungsi untuk mengurangi untuk perkalian dan ini untuk pembagian. Pada script button ini warnanya diatur dengan warna marun dengan fungsi background dengan script background theme. Kemudian pada bagian edit text yang terakhir berguna untuk menampilkan hasil
eh, pada bagian teks ini secara keseluruhan juga sama berfungsi untuk mengatur posisi, ukuran, tata letak, serta style yang digunakan pada button ini. Input type yang digunakan yaitu masih sama, yaitu menggunakan input type number. Warna yang digunakan juga masih sama, warna krem, dan lain-lainnya. Secara umum, bagian activity main ini berfungsi untuk mengatur tata letak, posisi, serta style atau gaya yang terdapat pada tampilan kalkulator. Kemudian terdapat bagian color di sini berfungsi untuk menampilkan warna yang akan memberikan warna yang akan ditampilkan pada bagian activity main. Karena bagian activity main ini untuk mendesain dan mengatur tata letak, maka akan dimasukkan pada bagian activity main. Kemudian pada bagian activity main Java ini berfungsi untuk secara keseluruhan berfungsi untuk menginisialisasi komponen-komponen UI serta memberikan fungsi terhadap edit text ataupun button pada tampilan kalkulator. Pada bagian public void ini, pada public void add yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan fungsi button add dengan contoh edit text, menampilkan edit text nomor 1, menampilkan edit text nomor 2, edit text nomor 3. Kemudian integer N1, maksudnya N1 ini angka pertama berupa integer, kemudian angka kedua, kemudian yang terakhir integer result, yaitu N1 tambah N2, yang berarti result atau hasilnya itu N1 atau N2 untuk button add. Kemudian hasilnya akan ditulis akan ditampilkan pada edit text, yaitu dengan format seperti ini, total value plus result dari ini, bagian ini, N1 plus N2. Secara keseluruhan sama untuk memberikan fungsi pada masing-masing button, seperti subtract ini, resultnya angka pertama dikurang angka 2, N1 sebagai angka pertama dan N2 sebagai angka kedua. Kemudian tak akan ditampilkan pada edit text, yaitu berupa subtract value plus result. Kemudian pada bagian multiply, N1 dikali N2 sesuai fungsinya akan eh, yang akan ditampilkan yaitu berupa teks yang akan ditampilkan berupa multiply value plus result hasil dari ini. Kemudian public void divide juga sama, yaitu integer resultnya N1 dibagi N2. Kemudian teks yang akan ditampilkan pada edit text itu divide value plus result. Secara keseluruhan pada bagian main activity Java ini berfungsi untuk menginisialisasi komponen dan memberikan fungsi terhadap button pada tampilan kalkulator. Kemudian ini bagian build Gradle yang secara keseluruhan berfungsi untuk mengatur SDK pada emulator yang digunakan pada praktikum ini. Kemudian selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan terkait penggunaan web, penggunaan tampilan kalkulator, penggunaan kalkulatornya. Jadi misal 21 ini 23 ditambah, maka total value hasilnya 44. Nomor boleh dikurang, hasilnya min 2. Apabila dikali hasilnya 483. Lalu kita coba angka lain. Misal 9, 3 dibagi. Divide value 3. Hasil dari ini adalah 3. 9 bagi 3, 3. Mungkin cukup sekian penjelasan penugasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak cara 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.